Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Dan di sini puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan karena Tuhan sudah membantu kami untuk menyelesaikan hasil karya kami. Dan juga kami dapat berpartisipasi untuk menyelesaikannya dengan baik. Dan di sini nama karya kami yaitu Rumah Adat Papua Honai. Keragaman suku bangsa merupakan sekumpulan manusia yang memiliki suatu kesatuan budaya yang diikat oleh kesadaran dan identitas budaya tersebut kecemuk negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut terdiri atas suku, bangsa, budaya, agama, ras. Di sini saya akan menjelaskan salah satu keunikan dari rumah adat Honai. Yang pertama, rumah multifungsi. Rumah adat Honai tak hanya dipakai sebagai tempat tinggal, tapi juga punya fungsi lain. Rumah Honai laki-laki dipakai sebagai tempat kumpulnya warga ketika ada hal yang didiskusikan. Sedangkan Honai perempuan dipakai pengasapan murni seperti di desa Kerulu dan desa Aikima, tempat dua mumi paling terkenal di lembah Baliem. Papua merupakan provinsi Indonesia yang ada di timur. Biasanya dikenal sebagai Mutiara Hitam. Nah, Papua ini berbatasan dengan negara Nugini. Di dalam suku Papua terdapat banyak sekali keunikan yang kita tahu. Yang pertama itu ada noken. Ini itu merupakan aksesoris yang ada di Papua yang terbuat dari akar tanaman, anggrek, atau beberapa jenis daun, atau bahkan ilalang. Nah, noken ini dibuat oleh mama-mama Papua yang dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk tas. Nah, zaman dahulu noken ini tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Hanya orang yang memiliki kuasa saja yang bisa menggunakan tas ini. Sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Nah, hal ini tuh merujuk pada penampilan fisik suku-suku asli Papua. Kita tahu Indonesia memiliki banyak sekali bahasa, tidak terkecuali yang ada di Papua. Di Papua sendiri ada 270 macam bahasa. Nah, bahasa yang biasa digunakan masyarakat Papua ini adalah Melayu Papua. Yang uniknya dari bahasa Papua ini, mereka dapat menggabungkan dua kata menjadi satu kata saja, seperti saya menjadi sa, kamu menjadi ko, dan pergi menjadi pi. Ya, keunikan suku yaitu patung, asmat, dan karwar. Sebelum agama Kristen masuk ke Papua pada tahun 1855, suku-suku di Papua ini memuja bayang-bayang arwah leluhur mereka. Karena suku-suku Papua ini percaya bahwa manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani, yaitu baken saprok, dan yang kedua ada arwah rur, dan yang terakhir ada bayang-bayang arwah atau nim. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari karya yang kami buat ini. Salah satunya untuk memperkenalkan rumah adat Honai yang daerah Papua ini jauh dari daerah kita. Nah, karena jauh, kita tidak bisa melihat dengan spesifik nih seperti apa bentuk Honai ini. Maka dari itu kami membuat rumah adat Honai agar orang-orang yang belum pernah melihat rumah warna Honai dapat melihat versi 3D walaupun dalam ukuran yang lebih kecil. Yang saya pelajari dari materi keberagaman di pelajaran PKN yaitu saya belajar bahwa di Indonesia ini banyak sekali keberagaman yang terdapat, mulai dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Contohnya yang ada di Papua ini. Saya ambil dari bidang rumah adat. Rumah adat Papua yaitu Honai memiliki ciri khas dari Papua tersebut. Contohnya, mereka menggunakan jerami-jerami sebagai atapnya karena di Papua terdapat banyak tanaman-tanaman kering dan menggunakan kayu sebagai dinding rumahnya karena memang kayu itu mudah ditemukan di Papua. Dari keberagaman-keberagaman tersebut, kita harus memiliki rasa toleransi yang besar agar munculnya kerukunan antar sesama kita. Kita tidak boleh mencela ataupun menghina
keberagaman tersebut karena kita tuh satu Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang saya pelajari dalam keberagaman Indonesia adalah di Indonesia banyak sekali keberagaman, yaitu adat istiadat, ras, suku, agama, antar golongan. Contohnya di Papua, kelompok saya ambil dari rumah adat. Rumah adat Papua adalah Honai, memiliki ciri khas yaitu berbentuk bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut dan ditutupi dengan jerami, dan juga rumah ini memiliki satu pintu tanpa jendela karena suhu di sana sangat dingin, maka mereka tidak membuat jendela, dan dindingnya terbuat dari kayu yang cukup kokoh. Dari keberagaman tersebut kita harus menjalin relasi dan kita tidak boleh menghina keberagaman tersebut. Dari pelajaran PKN ini yang saya ambil adalah tentang keberagaman. Yang saya pahami tentang keberagaman ini adalah bahwa keberagaman di daerah Papua ini sangat banyak. Contohnya seperti karya yang kami buat ini, yaitu rumah Honai. Rumah Honai ini juga sangat unik. Atap hanya dialasi jerami dan dinding yang digunakan hanya menggunakan kayu. Karena jerami dan kayu mudah ditemukan di daerah tersebut. Dari keberagaman tersebut kita harus saling menghargai perbedaan karena terdapat istilah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Bahan yang kami gunakan dalam proyek rumah adat Honai ini yaitu yang pertama ada bahannya, ada stik es krim, kardus origami, kertas hitam, isi lem tembak, cat, dan jerami. Kemudian ada alat-alatnya, ada cutter, gunting, tembakan lem tembak, dan ada kuas. Dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membuatnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Ambil satu kardus berukuran 40 x 50 cm dan lapisi dengan karton hitam. Selanjutnya, siapkan kardus yang diameternya berukuran 30 x 30 dan sambungi menjadi lingkaran. Bagian luar lingkaran tempeli stik es krim sampai selesai dan tidak boleh kelihatan kardusnya. Ya, walaupun sedikit kelihatan tidak apa-apa. Ukur bagian luar untuk pintu yang berukuran 6 x 12,5 cm dan potong menggunakan cutter. Selanjutnya buat atap rumah menggunakan kardus yang berukuran 4 x 30 dan buat seperti tumpukan bintang dan tutup kardus tadi menggunakan HTS. Selanjutnya tempel atap bagian atas rumah dan tumpukan jerami untuk menutupi lubang dari atap dan rapikan, dan bagian bawah rumah tutup menggunakan kardus yang diameternya 30 cm. Setelah jadi rumahnya, singkirkan dulu dan buat pagar. Selanjutnya, pagar itu menggunakan stik es krim yang tingginya 5 cm. Buatlah 15 pagar dan catlah berwarna hitam. Selanjutnya jemur agar kering. Buatlah pohon menggunakan origami dan batangnya menggunakan stik es krim. Selanjutnya buat bunga menggunakan origami. Setelah pagarnya kering, kita mulai tempelin ke alasnya. Yang pertama, tempelin rumah ke alas dan rapihin. Yang kedua, tempelin pagar di pinggir alas dan setelah itu tempelin bunga dan pohon. Juga setelah semua ditempel, buatlah judul karya dan tempel di tusuk sate dan tempel di alasnya. Di bagian depan selanjutnya buat nama kelompok juga dan tempel, dan buat bulat-bulat kecil dari kertas untuk batu-batunya dan tempellah di bagian depan tengah, dan jika semua selesai rapikan dan bersihkan. Refleksi yang saya dapatkan ialah saya menjadi tahu bahwa Indonesia ini terdapat banyak sekali keberagaman, mulai dari Papua yang memiliki rumah adat Honai yang unik bentuknya, dan kami jadi tahu bentuk dan cara membuat rumah adat Honai dari sebuah stik es krim. Dan dalam membuat rumah Honai ini dibutuhkan teknik merakit dan mengurai. Dan kendala yang kami temukan yaitu saat bertemu, karena kondisi yang saat ini kurang mendukung, dan solusi yang kami ambil dengan cara kami membagi tugas, dan ketika sudah penyelesaian tugas yang sudah dibagi dikumpulkan menjadi satu. Dan alasan kami membuat rumah adat Honai ini karena letak rumah adat Honai ini terdekat sangat jauh, sehingga orang sulit untuk melihat bentuk asli dari rumah adat Honai ini. Kemudian kami memilih karya yang kami buat ini karena kami ingin menunjukkan kepada seluruh teman dan guru kami kalau rumah adat Honai itu
Seperti ini cara membuatnya. Walaupun kecil, setidaknya guru dan teman-teman dapat mengetahui bagaimana bentuk asli dari rumah adat Honai ini tanpa harus pergi ke Papua. Refleksi yang bisa saya dapat dari proyek Rumah Adat Honai ini, yaitu yang pertama saya dapat belajar bahwa keberagaman di Papua itu sebenarnya ada banyak banget. Terutama saya bisa tahu keberagaman budaya, terutama di bidang rumah adat. Nah, saya itu bisa tahu kayak mana bentuk rumah adat Honai ini setelah saya aplikasikan dalam bentuk karya 3 dimensi, dan saya juga belajar ada teknik-teknik yang digunakan dalam pembuatan karya 3 dimensi itu. Nah, di proyek kali ini saya menggunakan teknik merakit dan mozaik. Merakitnya itu ada di bagian stik es krim sebagai dinding rumah adat, dan mozaiknya itu ada di bagian jalan-jalan batu di depan rumah adat. Kemudian kendala yang dapat kelompok kami rasakan yaitu untuk bertemu secara langsung untuk mengerjakan rumah adat Honai ini, karena ada anak yang tidak bisa bertemu secara langsung dan tidak tahu tempat untuk berkumpulnya di mana. Kemudian solusi yang dapat saya sarankan, mungkin kalau dia nggak tahu tempatnya, bisa kami bagi tugas yang dapat dikerjakan dari rumah masing-masing. Lalu kalau tugas tersebut sudah selesai, dapat dikumpulkan menjadi satu lalu disusun menjadi hasil akhirnya. Kemudian alasan kami memilih rumah adat Honai ini karena Papua itu ada di ujung timur Indonesia. Nah, sedangkan kita ada di Pulau Sumatera. Nah, tempatnya itu daerah tersebut sangat terbentang jauh, sehingga membuat banyak orang itu nggak tahu gimana bentuk aslinya rumah adat Honai. Nah, kalaupun cari di Google mungkin adanya yang gambar 2 dimensi ataupun ada juga gambar yang 3 dimensi, tapi itu tidak bisa disentuh atau dirasakan gimana bentuknya. Kemudian kami memilih ini karena kami ingin menunjukkan kepada teman-teman kami dan guru-guru kami kalau rumah adat Honai itu seperti ini bentuknya dan seperti ini cara membuatnya. Walaupun kami hanya membuat kecil dan menggunakan alat seadanya, tapi kami harap setelah melakukan proyek ini teman-teman yang melihat dapat mengetahui dengan baik apa itu rumah adat